Conditional tipe 2 atau type 2. Apa itu conditional tipe 2? Sedikit berbeda dengan conditional tipe 1. Jadi, conditional tipe 2 ini menggambarkan situasi yang kemungkinan sangat-sangat kecil terjadi. Atau misalkan membayangkan sesuatu yang memang ya mustahil terjadi, atau sering kita sebut dengan imajinasi atau hayalan, ya. Andaikan aku seekor burung, aku akan terbang bebas. Ya kayak mana mau jadi burung? Kau manusia, ya kan? Susahlah jadi burungnya. Ya. Jika aku seekor singa, aku sudah akan menggigitmu. Jika aku punya sayap, aku akan terbang bebas, ya. Jika aku punya jutaan ton emas, saya akan membeli pesawat jet. Ya mustahil lah. Entah siapa manusianya jutaan ton emas itu susah didapatkan, ya. Jadi bagaimana kita menggambarkan kalimat pengandaian yang merupakan imajinasi? Ya, dengan cara if berdampingan dengan past tense, past future. Ya, jika saya gini-gini, saya ini. Jadi if-nya harus lengkap dengan past tense. Kalau kamu menggambarkan suatu imajinasi, kalau kau lagi berandai-andai yang memang kemungkinan besar nggak akan terjadi lah, karena ya itu imajinasi aja, seperti itu, ya. Contoh, if you own a theme park, I would come. Jika kamu punya taman hiburan, aku akan datang. Masalahnya bagaimana ya? Mungkin kalian bertanya, ya mungkin aja ya sir punya taman hiburan. Sekarang begini, situasinya yang mengatakan ini mungkin kepada orang lain belum tahu bahwa orang lain itu ya mungkin kondisinya memang sudah tidak memungkinkan, atau contoh seseorang itu mengatakan sama kawannya yang memang ya tamat SD pun tidak, punya rumah pun tidak, mereka hanya tidur di kolong jembatan. Jadi kawannya bilang seperti ini, jika kamu punya taman bermain aku akan datang. Ya kayak mana mau datang, ya. Jadi kita harus mengimplementasikan sama diri kita, mencerminkan sama situasi yang ada. Ya, jangan bilang bahwa ya siapapun bisa punya taman hiburan. Iya, tapi kan kondisinya sekarang kita lagi konteksnya kita lihat kawan kita yang memang yang nggak sanggup lagi. Contoh di situasi itu seperti itu, ya. Jadi if you owned, mana past tense-nya? Ya ini you owned. Ada kata kerja kedua, owned itu, ya. Owned itu kata kerja kedua dari own tanpa ed. Kemudian past future rumusnya subject plus would plus verb 1. Tadi apa past tense rumusnya? Subject plus verb 2. Pasti udah hafal karena bolak-balik kita waktu kelas 10, 11 udah belajar present tense, simple future, past tense, dan tenses yang lainnya. Maka cukup mudah sebenarnya. Intinya kamu harus mengkombinasikan dua tenses dalam satu kalimat, ya. Dalam satu kalimat terdapat dua kalimat, ada anak kalimat, ada induk kalimat itu, ya. Jadi intinya kamu harus tahu rumusnya dan harus hafal rumusnya. Dan yang terakhir, baik, contoh yang kedua sebentar. If I were you, I would race right now. Jika aku jadi kau, kita menggunakan past tense. Ini adalah past tense yang nominal. Tapi mungkin ada yang bingung, sir, I kan kalau dalam kalimat nominal to be-nya was, kok were? Itu were kan untuk you, untuk they, we, I was born contohnya, ya. Tapi kenapa pakai were? Baik, untuk kalimat pengandaian, karena namanya pengandaian sesuatu yang mungkin, apalagi yang tipe 2, sesuatu yang nggak bakal terjadi lagi, ya jelas bahwa itu menyatakan bahwa mustahil aku jadi kamu, ya. Jika aku jadi kamu, jika aku jadi ini, ya jelas kamu sekarang posisinya apa? Manusia. Jika aku seekor burung, ya kamu jelas manusia. Mustahil jadi burung. Jika aku jadi kamu, ya kamu, dia kan, seperti itu apanya.
analoginya. Jadi kenapa pakai were? Karena ya memang semuanya menggunakan were karena apa? Karena itu adalah kemustahilan. Ya, jangan disesuaikan. Kalau dibuat was ya memang sudah jalannya was. Seperti itu ya. Baik. Jadi kamu akan menggunakan were untuk subjeknya I. Semua subjek baik itu tunggal atau jamak semuanya menggunakan were. She were, you were, he were, ya, bukan hanya I. Semua yang tunggal. Contohnya Febri itu tunggal. Febri were bukan was, walaupun memang sesungguhnya was, tapi karena dalam konteks kondisional kita memakai were. Baik. Sekarang kita masuk kondisional terakhir. Type 3, conditional tipe 3. Conditional tipe 3 adalah kalimat pengandaian yang memang mustahil terjadi karena apa? Sudah berlalu di masa lampau dan tak bisa lagi merujuk ke masa lalu, ya. Sudah berlalu, jadi tidak bisa lagi diulangi. Itulah tipe 3. Berbeda dengan tipe 2 yang imajinasi, memang sama-sama nggak bakal terjadi. Bedanya yang tadi tipe 2 memang karena itu imajinasi, tipe 3 itu karena sudah berlalu di masa lampau. Baik, apa rumusnya? If berpasangan dengan past tense, past future perfect. Past perfect rumusnya. Ada yang ingat? Past perfect, subject plus have plus verb 3 plus object plus complement. Past future perfect, subject plus would plus have plus apa? Verb 3 plus object plus complement. Jika ada yang lupa, silakan kembali dibuka bukunya atau sambil di searching di internet, ya. Contohnya apa? If I had done my homework, I would have played. Yang mana past perfectnya yang berdampingan dengan if? Ini I had done. Had plus verb 3. Past future perfect. Yang mana past future perfect? Setelah koma would have plus verb 3. Intinya rumusnya harus kau tahu dulu, ya. Jika saya sudah mengerjakan PR-ku, saya sudah akan bermain. Kalau bahasa yang tidak formalnya, kalau udah siap kian PR-ku, udah main kian aku. Seperti itu, tapi kan sudah berlalu. Jadi mungkin dia ngomong sekarang tapi mengisahkan atau menceritakan pengalaman yang 2 hari lalu. Andai kan udah siap kan PR 2 hari lalu udah mungkin aku samamu di lapangan contoh. Tapi ya sudah mustahil terjadi karena sudah berlalu di masa lampau. Andai kan SMP aku contoh ya. Andai kan aku SMP aku pasti ranking 1. Ya kayak mana mau SMP, kalau udah SMA udah mustahil kau menjadi SMP lagi. Nah, seperti itu contohnya, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan sama saya. If you have a question about this conditional sentence, you can ask me by Google Classroom or WhatsApp, ya. So, until this our meeting, I hope you enjoy and I hope you understand what I have teach to you. Saya berharap kamu mengerti dan memahami apa yang saya ajarkan samamu. So see you next day and please answer the question in Google Classroom. Jawablah pertanyaan yang ada di Google Classroom yang saya kasih agar lebih melatih kamu mengerti conditional tenses. So see you next week.